Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin berpresentasi dengan judul Aspek Falsafah. Filsafat atau falsafah merupakan cabang ilmu yang mempelajari hakikat kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, filsafat menjadi fondasi dari semua cabang ilmu pengetahuan. Melalui pemikiran filosofis, manusia dapat memahami apa yang ada di dunia ontologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, epistemologi, serta untuk pengetahuan itu digunakan aksiologi. Memahami aspek-aspek falsafah sangat penting bagi manusia, tidak hanya secara ilmiah, tetapi juga secara bijak, moral, dan etika. Selanjutnya, tujuan penulisan untuk mengidentifikasi dan menganalisasi secara kritis landasan filosofi, antropologi, epistemologi, etika yang mendasarkan dalam landasan konteks kontemporer. Mengkaji pemikiran tiga tokoh filsafat Islam utama, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, serta memahami kontribusi mereka terhadap perkembangan filsafat dan menjelaskan konsep aspek-aspek falsafah sebagai dasar kajian filsafat Islam, khususnya yang berkembang pada masa kemasan peradaban Islam. Pengertian aspek falsafah. Aspek falsafah adalah kerangka darat yang dipakai untuk menganalisis berbagai pemahaman hidup secara mendalam, rasional, dan menyeluruh. Melalui aspek-aspek inilah filsafat dapat memberikan jawaban yang lebih terstruktur terhadap masalah-masalah. Yang pertama ada Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, falsafah dan agama itu tidak ada pertentangan. Ilmu tauhid dan teologinya itu adalah cabang termulia dari falsafah. Falsafah membahas kebenaran atau hakikat. Menurut Al-Kindi, jika ada hakikat-hakikat, mesti ada hakikat pertama atau al-hakul awal. Hakikat pertama itu adalah Tuhan. Al-Kindi juga membicarakan soal jiwa atau an-nafsul dan akal. Jiwa manusia memiliki 3 daya nafsu. Yang pertama daya nafsu yang berpusat di perut, dan yang kedua daya berani yang berpusat di dada, dan yang ketiga ada daya berpikir yang berpusat di kepala. Daya berpikir inilah yang disebut akal. Dalam pemikiran filosofis Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, Plato, dan Platonisme. Selanjutnya Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang filsuf terkemuka dalam tradisi Islam. Beliau terkenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia memiliki peran krusial yang membangun serta menyusul filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles dan Plato. Dalam konteks pemikiran Islam, Al-Farabi itu membagi akal dalam beberapa tingkatan. Pertama, akal al-hayuni, akal potensi, yaitu kemampuan dasar manusia untuk berpikir yang belum aktif sepenuhnya. Yang kedua, akal al-fi'il, akal aktual, yang merupakan akal yang sudah berfungsi dan dapat memahami pengetahuan. Yang ketiga, akal mustadfan, akal yang diperoleh, yaitu tingkatan akal yang paling tinggi yang mampu menerima pengetahuan mendalam melalui interaksi dengan akal aktif. Al-Farabi juga dikenal dengan teori emanasi, akal pandangan bahwa segala sesuatu dunia itu berasal dari Tuhan, yang mengalirkan akal-akal hingga terbentuknya alam semesta dan manusia. Pemikiran ini menggambarkan pengaruh besar dari Neoplatonisme terutama mengenai
keteraturan alam semesta dan hubungan antara Tuhan, akal, serta alam. Di samping itu, Al-Farabi menggarisbawahi bahwa kebaikan sejatinya hanya bisa diraih melalui kesempatan akal dan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pemikirannya menjadi dasar penting bagi filosofi Islam selanjutnya, seperti Ibnu Sina dalam diskusi mengenai filsafat, mekanisme, dan akal. Oke, selanjutnya ada Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Husain bin Abdillah bin Ibnu Sina. Lahirnya pada 980 Masehi. Ia wafat pada tahun 1037. Ibnu Sina ini mempunyai bidang keilmuan utama, yaitu ada bidang filsafat, kedokteran, logika, metafisika, psikologi, ilmu alam, dan matematika. Pokok-pokok pemikiran Ibnu Sina itu ada metafisika, konsep wajib al-wujud, Allah sebagai wujud yang mesti ada, pembagian wujud, wajib, mungkin, dan mustahil. Allah sebagai sebab pertama segala sesuatu. Yang kedua ada filsafat jiwa. Jiwa bersifat imaterial. Jiwa tetap ada meski tubuh hancur. Teori terkenal yaitu manusia terbang. Yang ketiga ada epistemologi atau teori pengetahuan. Pengetahuan berasal dari indera, akal, dan intuisi. Tingkat akal ada potensial, aktual, dan mustafad. Yang keempat ada etika. Tujuan hidupnya kebahagiaan sejati, dicari melalui akal, akhlak mulia, dan pengendalian nafsu. Yang kelima ada kenabian. Nabi memiliki akal dan intuisi paling sempurna. Wahyu tidak bertentangan dengan akal. Karya-karya terkenal Ibnu Sina yaitu ada Asy-Syifa, An-Najad, Al-Qalun fi Al-Tib, Al-Isharad wa At-Tanbihat. Pengaruh besarnya, pemikirannya mempengaruhi dunia Islam dan Barat. Menjadi rujukan ilmuwan Eropa termasuk Thomas Aquinas. Disebut sebagai bapak kedokteran modern. Jadi intinya Ibnu Sina yaitu simbol harmoni antara akal dan wahyu, ilmu dan iman. Pemikirannya tetap relevan hingga kini, baik dalam filsafat, kedokteran, maupun kajian keislaman. Oke, jadi kesimpulannya, menurut Al-Kindi itu, filsafat adalah ilmu tentang hakikat. Ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari manusia sesuai dengan kemampuannya. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran. Terus menurut Al-Farabi, filsafat itu ilmu tentang maujudat sebagaimana adanya, yang berarti menyelidiki hakikat segala yang ada. Tujuannya sama dengan agama, yaitu mengetahui semua wujud dan mencapai kebahagiaan sejati. Terus menurut Ibnu Sina,
Ia membagi filsafat menjadi dua, yaitu ada hikmah nazariyah sama hikmah amaliyah. Hikmah nazariyah ilmu teoritis bertujuan untuk menyempurnakan jiwa melalui ma'rifat atau pengetahuan. Terus hikmah amaliyah itu ilmu praktis bertujuan untuk menyempurnakan jiwa melalui amal perbuatan atau etika dan politik. Terima kasih.